Dina Olivia. Saya Nisha. Saya Rahmayanti. Saya semuanya. Saya Bu Herlia. Bisa dengar suaranya Ibu? Kamu di sini. Julianti. Bisa dengar suaranya Ibu kah? Saya Dina Olivia, Bu. Saya Rahmayanti, Bu. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya ini masalahnya di jaringannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Oke, sebelum kita belajar, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama Nggak jadi. kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, terima kasih sama Nisa. Untuk hari ini seperti yang Ibu kemarin bilang bahwa kita mata pelajaran dasar penanganan bahan hasil pertanian, kita akan mempelajari tentang bahan hasil pertanian. Jadi sebelum Ibu mulai ke sini, ada baiknya kalian tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan ruang lingkup hasil pertanian. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan kelompok hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan kelompok hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan pembagian komoditas berdasarkan karakteristik agronomis. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis kelompok hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis. Ini gambar apa, Nana? Halo? Ini gambar apa? Sawah. Gambar apa? Sawah. Sawah. Ini padi, salah satu Sawah. hasil dari pertanian. Ada yang tahu pertanian itu apa? Peroleh atau dimanfaatkan hasilnya. Kalau hasil pertanian itu apa? Hasil pertanian. Nah, jadi Peran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam satu lahan dalam satu siklus produksi. ya itu hasil pertanian atau bisa juga disebut udah. Jadi itu bisa juga disebut hasil Ini pertanian dicatat kayaknya. dengan hasil dengan pangan ya. Saya sabar ya. Hasil pertanian itu bisa juga disebut dengan pangan. Jadi pangan itu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah atau yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, untuk konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, bisa juga bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan dan pengolahan. Jadi biasanya hasil pertanian itu disebut pangan. Ada yang tahu manfaat dari hasil pertanian?
Manfaat dari hasil pertanian. Halo. Ada yang tahu manfaat dari pangan? Halo. Mendukung kedaulatan pangan. Ya. Yang pertama, Mendukung kedaulatan pangan. ya. Yang pertama itu dapat mendukung kedaulatan pangan. Bilang tidak dapat diolah menjadi bahan pokok. Dapat diolah menjadi bahan pokok. Ya, Oh, bahan pokok ya, manusia. pertanian Dapat diolah menjadi sebagai bahan sumber pokok utama- manusia. sebagai sumber utama pangan dalam suatu Manusia. negara dan menjadi bahan pokok Ini dalam suatu daerah. Kemudian dapat yang diolah kedua, menjadi bahan pokok manusia. itu untuk mencapai tingkat kesehatan Dapat diolah dan kebugaran yang optimal. sebagai bahan pokok manusia. Ya. Yang ketiga, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh. Kemudian, Mengurangi pengangguran, menjaga lingkungan. ya, kelompok hasil pertanian itu dibagi berdasarkan berbagai macam. Yang pertama itu Terima kasih. bisa berdasarkan karakteristik agronomis. Jadi kelompok hasil pertanian yang berdasarkan karakteristik agronomis itu bisa dilihat dari nomenklatur biologinya seperti divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietasnya. Kemudian bisa juga ada berdasarkan bentuk, wujud, atau bagian dari suatu tanaman atau hewan yang dimanfaatkan. Yang pertama itu kelompok agronomis. Yang pertama itu kelompok Cerealia. Ada yang tahu ada contohnya? Contoh Cerealia. Jadi kelompok Cerealia ini kelompok jenis famili padi-padian atau rumput-rumputan. Biasanya kelompok ini termasuk tanaman dan pokok manusia. Contohnya apa, Nana? Kelompok Cerealia contohnya apa? Apa? Halo? Contohnya apa? Beras, Ya, beras itu gandum, beras, itu gandum, Jagung, hasil pertanian sorghum, jagung, ya, beras, ya, Gandum. ya, sudah. Oke, sorghum, ya. Oke, kalau yang kedua itu kelompok kacang-kacangan. Jadi kelompok Gandum, Bu, gandum. ya, kacang tanah, ya. kacang panjang, Jangan, bukan salah, itu kacang panjang bukan masuk. Kacang tanah, Bu. Ya, Kacang tanah, kacang hijau. ya. Sudah. Itu contoh aja kelompok. Hai, Bu. kacang Kacang tanah, tanah. Ya. Terus yang ketiga itu kelompok umbi-umbian. Itu kelompok umbi-umbian ini karakternya berasal dari bagian akar yang menggelembung. Jadi kenapa terjadi penggelembungan itu karena terjadinya proses penumpukan bahan makanan pada akar. Jadi contohnya apa itu? Kalau kelompok umbi-umbian contohnya apa? Kelompok umbi-umbian contohnya apa ini? Ubi, Bu. Kentang. Ya. Ubi. Ya. ubi kentang, Ya. Ubi kayu, Bu. Ya, itu kentang, ya. Itu Ya, singkong. tiga. Kemudian kelompok keempat itu jenis sayuran. Jadi jenis sayuran ini biasanya tanaman yang dimanfaatkan menjadi sayur. Siklusnya biasanya cepat mengalami penurunan mutu bahkan rusak atau
atau biasanya kita sebut itu bersifat perishable atau mudah rusak. Contohnya apa jenis sayuran? Contohnya jenis sayuran apa? Sawi, kol, Ya, Sawi, Bu, sawi. kol. ya, Lalu bisa jangan. sayur kol. Kemudian yang kelima itu kelompok buah-buahan. Jadi kelompok ini biasanya sebagai hidangan penutup makanan. Buah-buahan itu sebenarnya hasil perkawinan antara benang sari dan putik. Itu menghasilkan buah. Jadi contoh buah-buahan apa? Contoh buah-buahan Rambutan, durian. ya, Apel. ya itu contoh buah-buahan. Kemudian Sang. kalau Apel. ya, Buahan kan? oke. Kemudian ada juga kelompok hasil pertanian itu berdasarkan karakteristik fisiologis. Jadi kalau berdasarkan karakteristik fisiologis itu biasanya dilihat dari mudah atau tidaknya pangan tersebut mengalami kerusakan. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu pangan yang cepat rusak atau perishable. Yang kedua itu pangan tahan lama non perishable. Yang ketiga itu pangan penyegar. Jadi kalau pangan perishable itu biasanya banyak terdapat pada hasil pertanian yang memiliki kadar air yang tinggi. Kalau non perishable itu memiliki kadar air yang sedikit. Kalau sedangkan bahan pangan penyegar itu biasanya bahan pangan yang terdapat biasanya pada rempah-rempahan yang fungsinya untuk meningkatkan kesegaran di dalam tubuh. Oke ya. Kalau supaya lebih jelasnya lagi mungkin Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya itu kalian membuat tabel dulu, tabel. Jadi di situ ada nomor, kemudian ada nama hasil pertaniannya, terus di situ juga ada nama bahasa Latinnya, kemudian di situ juga ada kelompok hasil pertanian berdasarkan agronomisnya. Kalian buat tabel dulu. Tabel. Buat tabelnya dulu. Sudahkah kalian buat tabel? Kedengaran kah? Dengar. Oh, Ya, Bu, dengar. ya, yang pertama Ya, Dengar, Bu. Oke, Dengar, Bu, dengar. ya. Yang pertama itu padi. Kemudian Dengar, yang Bu. kedua itu jagung. Kemudian yang ketiga Iya, Bu, kedengeran kok, Bu, kedengeran. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Iya, Bu, kedengeran, Bu, kedengeran. Kedengaran, Bu. Ya. Kalian isi ya. Yang pertama itu pangan padi. Yang kedua itu pangannya jagung. Kemudian yang ketiga itu pangan kacang kedelai. Yang keempat itu pangan kacang hijau. Yang kelima itu kentang. Yang keenam itu singkong. Kemudian yang kelima itu yang kelima ubi jalar. Yang keenam itu keladi. Kemudian yang ketujuh itu kacang tanah.
kesulitan tidak bisa tampil. Ada 7 ya? 9. 7 kah? 9, Bu. 9, Bu. Yang pertama padi, kemudian Padi. jagung. Ada Tadi Ibu double. Oh ya, 1 aja. padi, jagung, kedelai, Kacang hijau, kentang, singkong, ubi jalar. ke- kedelai, Seladi. Seladi. Kacang tanah. Kacang tanah. Oh ya, 9 ya, 9. Anti L, coba sebut Anti L. Padi. Jagung. Kedelai. Kacang hijau. Kentang. Ubi jalar. Keladi. Kacang tanah. Apa nomor 8? Nanti Ibu minta satu Keladi. orang nyebutkan satu tanaman. Satu pangan. Ini ya, Bu. Ya. Oke ya, itu nanti kalian kumpulin kalau nanti praktek, ketemu praktek sama Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian nanti kalian ada tugas di rumah, untuk di rumah itu sama juga, kalian buat tabel juga di situ. Tabelnya itu ada juga nama nomor, kemudian nama hasil pertaniannya, kemudian kelompok hasil pertanian agronomi, kemudian kelompok hasil pertanian fisiologis. Nah, hasil Tanya Bu, di sini nggak terang kedengaran Bu. yang terdapat di rumah kalian. Maaf, Bu. Jadi kalian buat lagi tugas yang nanti kalian kumpulkan juga pas nanti praktek sama Ibu. Itu kalian buat tabel, di situ ada nomor, kemudian nama hasil pertaniannya, kemudian di situ ada kelompok hasil pertanian agronomisnya, kemudian di situ ada kelompok hasil pertanian fisiologis. Jadi ini hasil pertaniannya yang terdapat di rumah kalian. Kalian nanti main ke dapur. Di dapur itu ada apa? Itu kalian tulis. Ya? Iya, Bu. Nanti itu tugasnya kalian kerjakan. Nanti pas praktek kalian kumpulkan sama Ibu. Kalau ndak ada itu ya nggak usah ikut praktek lah. Ya? Ibu, kalau boleh tahu kapan prakteknya Bu? Ibu persiapkan minggu-minggu ini karena Ibu harus mempersiapkan bahannya juga. Ya? Oh iya Bu. Dari tugas yang pertama, kemudian tugas yang kedua, Ya, Bu. ada pertanyaan? Dari tugas pertama dan tugas kedua ada pertanyaan? Halo? Dari tugas pertama dan tugas kedua ada pertanyaan?